tadi kendala-kendala yang saya kira kita perlu cari solusi. Tapi yang paling penting sebenarnya dukungan dari manajer sekolahnya. Saya selalu mengatakan bahwa kepala sekolah itu bertanggung jawab penuh terhadap keakuratan data. Jadi kalau misalnya ya dapat DAK itu mesti salah satunya itu masalah di dapodiknya gitu. Karena pusat juga berpedoman terhadap dapodiknya. Jadi kalau kok saya nggak dapat ya DAK tahun ini misalnya, ya coba lihat aja update data dapodiknya bagaimana. Karena kalau di situ misalnya sudah punya ruangan ternyata belum, terus di update punya ya akan dapat gitu. Jadi sebenarnya data yang bagus itulah data yang sesuai dengan kenyataannya. Sekarang kita harusnya mengupdate data itu sesuai dengan kenyataan. Kerusakan pun kadang-kadang ya memang kami memahami Bapak Ibu kalau harus sampai melihat ini kerusakannya berapa persen sekian itu ya memang agak berat bagi Bapak Ibu semua. Kalau semua saya harus kerja itu harus ada kerjasama. Misalnya nanti dapat data dari Waka Sarpras misalnya, oh di sekolah ini yang sekitar sekian ini. Nah, ini kan termasuk input terhadap operator dapodik. Jadi sebenarnya data itu bukan tanggung jawabnya operator dapodik saja, tapi ya seluruh elemen di sekolah itu punya tanggung jawab. Nah ini ya kami sudah sampaikan Bapak Ibu kepala sekolah semua, kaitannya dengan tanggung jawab terhadap dapodik ini. Jadi kalau nanti ada kesulitan misalnya Bapak Ibu juga bisa sampaikan kepada kepala sekolah terkait dengan kalau ada kesulitan masalah datanya, updating data ya. Gitu. Nah ini ya saya kira nanti itu kita perbaharui bersama beberapa hal yang mungkin nanti bisa memperbaharui dapodik yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita juga sudah punya surat edaran ya. Kemarin barusan beberapa surat edarannya, tapi lebih kepada kaitannya dengan masalah sekolah yang sudah 2 semester itu tidak update atau tidak verifikasi status satuan pendidikannya. Jadi sekarang kalau dulu tahun 2018 surat edaran Dirjen itu 3 semester, sekarang itu jadi 2 semester. Kalau 2 semester itu ditemukan terdapat tidak melakukan update dan sinkronisasi dapodik itu ya harus ditutup sekolahnya gitu. Jadi kalau dia tidak sinkronisasi 2 semester saja, kalau tahun lalu 2018 kita 3 semester, sekarang itu 2 semester saja sudah ditutup. Kemudian nanti juga dinas dalam hal ini ya ada surat keputusan yang penutupan ini memang kami itu sebenarnya punya data Bapak Ibu ya, punya data sekolah-sekolah itu yang siswanya itu 3 tahun berturut-turut ya juga ada 60 itu juga ada. Tapi kita masih belum melakukan penutupan. Nah itu kalau secara dapodik ya 3 tahun berturut-turut tidak sampai 60 itu kan masih juga berlaku ya. Kemudian juga memastikan Bapak Ibu semua guru dan kepala sekolah itu untuk mengikuti dan melakukan update NIK dalam dapodik. Beberapa waktu lalu kita bukan mempersulit sekolah ya, dengan TPG itu guru-guru juga punya, guru maupun kepala sekolah itu punya, karena punya kepentingan ya Bapak Ibu ya, supaya TPG-nya lancar. Itu kadang-kadang perlu diserahkan masing-masing individual. Itu dalam rangka apa? Supaya mereka itu memahami bahwa datanya mereka itu sangat penting. Kalau mau TPG-nya lancar, ya mereka harus paham. Kalau ada updating, kenaikan berkala atau kenaikan pangkat ya langsung ya sampaikan ke operator untuk bisa di atau mereka bisa secara mekanismenya seperti apa. Ada tanggung jawab di situ. Jadi tidak perlu urusannya operator sekolah, tidak. Kaitannya dengan TPG itu kan urusannya nanti kalau mau cepat keluar atau tidak keluar kan masing-masing sebenarnya, bukan tanggung jawabnya operator dapodik saja gitu. Nah makanya kemarin
keberatan kalau tidak kolektif, ya kan? Ya sudah dikembalikan lagi kolektif gitu. Tapi harapannya kalau kolektif juga supaya prosesnya bisa cepat, kita minta kerjasamanya juga dari satuan pendidikan untuk juga segera. Kan batas waktunya juga cukup lama tuh. Nah, makanya itu bagian dari yang kebijakan kita sebenarnya untuk bisa mempercepat sebenarnya sehingga proses pencairan tunjangan profesi guru itu bisa cepat juga gitu. Itu. Kemudian ya karena updating atau cut off-nya 31 Agustus ya, ini kan tinggal berapa hari ya. Nah ini memastikan betul, makanya hari ini BPMP saya kira melakukan kegiatan ini agar apa? Kita tidak terlambat dari sisi waktu. Baru September baru wow opiak gitu. Nah, kita memang harus kerja keras untuk itu. Saya kira memang data karena sangat pentingnya data itu, maka ya ini harus kita menjadi perhatian kita bersama. Gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, saya sudah buat sedikit slide ya untuk untuk introspeksi kita bersama apa yang harus kita lakukan terkait dapodik supaya update datanya itu lebih bagus gitu. Saya tidak kelihatan. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf sambil ini. Yang pertama ini terkait berbagai masalah utama dalam input dapodik. Saya kira juga mungkin pernah saya sampaikan. Yang pertama, data tidak lengkap ini ya. Masanya banyak data yang harus diinput itu mengharuskan operator memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi semua komponen input data. Saya kira ini harus diiyani. Saya yakin Bapak Ibu itu perlu waktu yang cukup untuk entry ini ya. Untuk input mengharuskan waktu yang cukup itu betul-betul harus dilakukan. Kemudian permasalahannya adalah formulir yang misalnya ya dibagi ke ke orang tua ya kadang-kadang ya untuk diisi gitu. Lah ngasih gitu Senin baru bulan yang akan datang masih lama. Padahal sudah diwanti-wanti untuk bisa segera kembali ke sekolah misalnya. Ya ini mempersulit lah kalau datanya yang kembali tidak banyak ya kan mempersulit operator pasti gitu. Terutama data siswa ya. Data siswa. Coba yang kelas baru sekarang kelas 10 kasih ya untuk usia dapodik gitu. Nah, ada sesuai antara data itu dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Kurangnya pengawasan ya dan integritas tinggi dari kepala sekolah. Saya harus mengatakan begitu. Saya kalau tanya satu-satu pasti pertanyaan saya kepala sekolah sekarang tempatnya menjenengan misalnya ya itu tidak dengan data kodik itu ngaruh tidak. Nah saya tanya jujur ngaruh tidak tentang data kodik itu ya sudah lah urusannya operator data kodik terserah mau diisi apa. Nah itu berarti tidak punya integritas tinggi tuh terhadap kualitas data yang dimasukkan oleh operator sekolah dalam aplikasi dapodik. Kalau nggak pernah dikaroke ya tidak ada integritas tinggi. Saya sudah sampaikan itu juga kepala sekolah. 2, operator sekolah seringkali masuk data tidak sesuai ya ini. Ya karena itu tadi ya ada kala ya pokokan jadi entry terus bengep, dan malah mundur-mundur. Nah ini perlu dilakukan. Kemudian perubahan aplikasi yang sangat cepat. Ya ini sudah versi berapa ini? 2024, 2023 wis portal terus orangnya 2024. Nanti disampaikan oleh narasumber yang kompeten yang bukan versi baru ini. Tambah apa lagi? Nggak mungkin versi baru itu terus tidak tambah menu atau tambah apa gitu ya? Mesti tambah. Gitu ya. Oke. Yang lebih paham. Nah, operator harus mengikuti perkembangan dapodik ini. Tahun apalagi gini diganti operatornya wah semono gitu. Nah ini baru sekinis-kinis. Wah itu terus tunggu. Ini
APBD sekolah yang Bapak Ibu dari APBD kita terima itu juga dasarnya cut-off-nya 31 Agustus 2023 untuk 2024. Itu juga harus benar supaya nanti ini tepat gitu loh Bapak Ibu. Oh, jumlah siswanya sekian kali unit cost-nya sekian gitu. Jadi itu kan kita itu benar. Tuh. Kemudian tidak dapat masuk dalam usulan fisik itu jelas. Makanya sekarang Dapodi itu akan bermulasi dengan aplikasi Krisna. Ya. Nanti meskipun gini Bapak Ibu, saya juga ini kemarin ya protesnya begini kadang-kadang sekarang itu di akal fisik itu juga sudah ada referensi dari pusat gitu. Kadang-kadang kita itu juga nggak bisa mengusulkan sebenarnya sekolah yang sebenarnya itu menurut pandangan kami itu mestinya dapat, tetapi ternyata di referensi itu nggak ada. Kami sudah sampaikan, tapi ternyata ya seandainya kalau tidak masuk di referensi ya tidak bisa. Nah itu berada di situ. Kalau dulu kita tuh masih punya daya tawar Bapak Ibu di akal fisik itu. Jadi ini sekolah ini perlu dibantu karena menurut pandangan kita di dinas ini memang perlu dibantu gitu. Nah bahayanya itu apa? Tiap tahun itu ketahuan ada beberapa sekolah itu terus meskipun banyak ya kami itu kalau tahun ini dapat, saya tahun depan tidak dapat gantian mestinya ya kami sih. Nah tapi nanti